terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan iman sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, satukan kami di dalam ibadah kami Bapa. Dan kami mohon agar semua kuasa-kuasa dunia yang ingin mengganggu konsentrasi kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami layak melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di sorga, teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami, ingatkan mereka Bapa, agar kami bisa bersama-sama bergabung untuk melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kami undang kita semua bagi berdiri. Kita percaya bahwa sobat kita yang setia hanya Yesus. Amin. Ya, sekalipun ada suami atau ada istri kita, itu tidak menjadi sobat yang setia. Dia masih diragukan kesetiaannya. Hanya Yesus menjadi sobat yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, kita percaya sobat yang setia hanya Yesus, dan hanya Yesus yang mampu untuk menghibur hati kita. Amin. Iya, mari dengan semangat kembali kita naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terpuji Allah kita yang kasih dan luar biasa, Yesus sobat yang setia. Amin. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kami
terus akan bertemu ya Bapa. Hadir dalam ibadah kami, Tuhan hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami akan syukur pada wasiat-Mu. Mari saudaraku, dengan hati yang menyembah kita hampir menghadap Tuhan. Kita menyembah dari dalam kebenaran kebenaran, karena Dia satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
sumber kekuatan kami. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap persoalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini juga Tuhan, ketika hati kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu, kami imani Tuhan bahwa setiap yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus, yang luka batin Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu, bahkan yang berbeban berat Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, karena Engkau Allah pemilik hidup kami, pemilik segalanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah dirapi Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tiada hentinya kami ucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Bapa, yang mana Tuhan kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita Bapa, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di sorga, saat ini kami mau menyampaikan doa syafaat kami ke hadapan Bapa. Sebelumnya Bapa, ampunkanlah segala salah dan dosa pelanggaran kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami Bapa untuk menyampaikan doa kami ke hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat aksi KKB dapat dihentikan oleh TNI dan Polri. Tuhan, berkatilah Tuhan TNI dan Polri kami ini Bapa, sehingga Tuhan dengan pertolongan Bapa mereka dapat Tuhan menghentikan aksi KKB di Indonesia ini Bapa, sehingga Indonesia kembali aman oleh karena pertolongan Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, juga kami berdoa tidak ada penambahan kasus COVID ataupun hepatitis akut. Tuhan Allah kami, biarlah kiranya kuasa darah Yesus Tuhan membungkus Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia ini Bapa, sehingga Tuhan kasus COVID ataupun hepatitis akut ini Bapa tidak boleh Tuhan datang ke Indonesia, karena kuasa darah Yesus akan melindungi Indonesia ini dan semua rakyatnya dan semua bangsa kami, semua suku yang ada di Indonesia ini Bapa, oleh karena pertolongan Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat pemulihan ekonomi bangsa. Bapa, Engkau tahu Tuhan, akibat corona ini ekonomi bangsa kami sudah terpuruk Bapa. Harga-harga naik di mana-mana Bapa. Sulit Tuhan untuk mendapatkan uang. Tuhan, barang-barang di pasaran juga agak sulit Tuhan lakunya. Maka biarlah kiranya Tuhan bantu kami pulihkan kembali ekonomi bangsa ini Bapa, sehingga Tuhan kami rakyat Indonesia ini Bapa dapat kembali Bapa memenuhi segala kebutuhan kami Bapa lewat pemulihan ekonomi bangsa yang Tuhan berikan pada kami. Pulihkanlah Tuhan ekonomi bangsa kami, berikanlah belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat menerima berkat Bapa lewat pemulihan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat lapangan kerja bagi para pencari kerja. Bapa di sorga, persiapkanlah pemerintah kami Bapa untuk memberikan Tuhan lapangan kerja yang lebih banyak lagi Bapa untuk bagi para pencari kerja, juga para investor Tuhan ataupun penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri Bapa, yang mendirikan perusahaan-perusahaan asing Tuhan, perusahaan-perusahaan swasta, supaya mereka juga membuka lapangan kerja Bapa bagi pencari kerja, sehingga Tuhan saudara-saudara kami yang mencari kerja pada saat ini Bapa bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi dan pendidikannya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya Bapa menyenangkan telinga kami, doa kami, menyenangkan telinga terhadap doa kami ini. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan Allah kami. Sempurnakan doa kami tidak sempurna ini, yang kami panjatkan di dalam satu nama terindah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa dengan segala kerendahan hati. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saatnya tiba bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembahnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami muliakan dan yang kami tinggikan di dalam ibadah ini. Kepadamu kami bersyukur, sebab Engkaulah Tuhan yang sudah memimpin kami dari awal hingga pada pertengahan ibadah ini. Saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu
berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Berkati kami semua Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan urapi, baik seluruh umat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan, Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh pelayanan pemberitaan firman-Mu pada hari ini menjadi firman yang menguatkan, meneguhkan dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan mendasari khotbah kita hari ini diambil dari satu ayat yang mungkin tidak asing bagi kita. Saya mengambilnya dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Ya, ayat ini sudah familiar dengan kita, bahkan juga nyanyian puji-pujian seringkali juga kita ambil dari ayat ini. Amsal 14 ayat 30. Saya baca satu ayat saja, walaupun nanti di dalam menguraikan tentang firman Tuhan ini saya juga mengambil referensi-referensi dari berbagai-bagai nafs yang lain. Demikian firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi saya sapa kita semua dimanapun kita berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir, termasuk para ilmuwan, akademisi, beranggapan atau mengambil satu kesimpulan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara roh dan tubuh. Ya, khususnya ini berkaitan tentang kesehatan. Ya, maksud saya begini, bahwa tubuh dan roh itu secara tidak langsung sebenarnya itu ada bagian-bagian yang terpisah. Ya, jadi kalau berbicara tentang kesehatan rohani, maka itu tidak boleh dikaitkan dengan kesehatan jasmani, karena itu adalah dua bagian di dalam diri manusia yang terpisah. Lalu di sisi lain juga, kalau berbicara tentang kesehatan tubuh, tidak ada kaitannya itu dengan roh. Nah, karena mereka menyimpulkan itu adalah bagian-bagian yang terpisah, walaupun memang dalam diri manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya. Nah, makanya tidak asing bagi kita, ya, di dalam dunia ilmiah, khususnya di dalam medis itu, mereka itu berbicara lebih fokus kepada hal-hal yang menyangkut tentang yang bisa diterima berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang menyangkut dengan tubuh. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah itu benar? Apakah itu benar? Kalau kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, pendapat yang mengatakan tadi tidak ada korelasinya itu tidak selalu itu benar. Ya. Ayat 30 tadi dari pasal 14 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dari sini berarti ada hubungan, ya, antara apa? Perasaan kita, ya, termasuk dunia roh kita, ada hubungannya, ada kaitannya
dengan tubuh kita. Maka dengan kata lain, saya ingin mengatakan di awal ini bahwa tidak selalu benar perkataan banyak orang yang mengatakan tidak ada hubungan kesehatan jiwa, kesehatan roh dengan kesehatan fisik atau tubuh. Ya. Tetapi ada yang jelas dikatakan firman Tuhan di sini, ada saat-saat dan ada kaitan-kaitan tertentu yang bisa dibuktikan bahwa hubungan roh dengan tubuh itu ada keterkaitannya. Nah, khususnya ketika kita berbicara masalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, makanya sekarang ini banyak orang ya bergumul, berjuang untuk mencoba belajar supaya bagaimana hidup dengan sehat. Ya. Bagaimana supaya hidup dengan sehat. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang supaya mempertahankan hidup dengan sehat? Mayoritas para peneliti dalam dunia kesehatan ya, merekomendasikan untuk menjaga tubuh itu tetap sehat itu selalu mereka rekomendasikan apa? Misalnya makanan-makanan yang sehat, ya kan? Makanan-makanan yang sehat. Nah, itu yang selalu diberikan rekomendasi. Lalu juga apa? Misalnya olahraga yang cukup. Itu yang mereka rekomendasikan. Nah, akhirnya apa? Banyak orang akhirnya juga fokus dengan untuk menjaga kesehatan, untuk memelihara supaya tubuh itu tetap sehat. Akhirnya orang hanya berjuang bagaimana memakan makanan yang sehat, mengkonsumsi kok makanan-makanan yang memiliki nutrisi, memiliki protein yang cukup dan yang lain. Ya, olahraga yang cukup dan yang lain-lain. Pertanyaannya Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, apakah itu salah? Saya mengatakan tidak salah, ya. Saya mengatakan tidak salah bahwa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, ya, dengan olahraga juga yang cukup, itu memang secara ilmiah dalam dunia kedokteran itu akan menolong kita untuk kita bisa tetap sehat. Tetapi Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ya, di luar itu sebenarnya kita juga harus membuka diri bahwa ada faktor-faktor yang lain yang juga perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Bukan hanya membaca-baca buku tentang bagaimana mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung gizi dan yang lain, tetapi kita juga perlu belajar bahwa ada dimensi yang lain yang perlu kita pelajari yang membuat tubuh kita ini sehat, yaitu apa? Dimensi rohani, ya. Dimensi rohani, bukan hanya dimensi dari sisi makanan yang bergizi, yang berprotein dan yang lain-lain saya katakan tadi, ya. Tetapi jauh yang perlu kita pahami adalah dari dimensi rohani, karena itu juga sangat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, saya melihat setidak-tidaknya saya melihat di sini ada 5, ya. Kalau saya buka catatan saya di sini, ada 5 yang perlu kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita merawat tubuh kita ini supaya tetap sehat dari dimensi rohani. Yang pertama Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan adalah dikatakan di Mazmur 116 ayat yang ke-7, ya. Di Mazmur 116 ayat ke-7 firman Tuhan mengatakan demikian, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan ingin Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, kita ini tetap percaya kepadanya, ya. Supaya kita tetap sehat.
unsur atau dimensi rohani yang perlu kita jaga juga adalah kita harus tetap memastikan diri kita bahwa kita adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa hubungannya percaya kepada Tuhan dengan menjaga kesehatan secara fisik? Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadar ya, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, maka ketika kita menghadapi berbagai-bagai situasi yang sulit di sekeliling kita, yang itu bisa berdampak memberikan rasa cemas, khawatir dan takut kepada kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka rasa khawatir, cemas dan ketakutan itu tidak akan mengendalikan atau tidak akan menguasai kita. Ya. Artinya apa? Tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa mengalahkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu tadi. Ya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di sini tadi. Ya. Pemazmur mengatakan di sini, katanya, saya bacakan sekali lagi. Ya. Di Mazmur yang baru saya baca tadi 116:7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya. Kembalilah tenang hai jiwaku. Berarti Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika jiwa kita tidak tenang, maka itu akan berimplikasi kepada kesehatan kita, termasuk berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Dasarnya apa tadi? Karena jiwa kita tidak tenang. Kenapa jiwa kita tidak tenang? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi kita apa? Akhirnya mempercayai segala masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita akhirnya menjadi tunduk dan terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang menimpa kita. Saya pikir Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam dunia secara medis pun, kalau mau jujur, seringkali hal seperti ini juga diakui, diamini oleh para ahli medis. Makanya kalau kita ke rumah sakit kan, selalu dokter sebenarnya mengatakan apa? Tenangnya, bahwa dengan kamu mulai bisa tenang, maka kamu akan bisa tidur. Tenang ya, dengan kamu bisa tenang, maka kamu akan bisa menikmati makanan, minuman yang terhidang di depan. Nah, itu pilihan kita Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Pemazmur mengatakan supaya kamu bisa tenang itu adalah ingat bahwa Tuhan itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ingat itu, percayai itu. Kalaupun sekarang itu ada kesulitan padamu, jangan kamu fokus kepada kesulitanmu, tetapi fokus mempercayai Tuhan yang sudah menolongmu selama ini. Dan pemazmur Daud seringkali juga mengakui hal yang demikian. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Artinya apa? Dari dimensi rohani yang pertama ini, kita bisa belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka itu akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Yang ke dimensi yang kedua dari dimensi rohani Bapak Ibu Saudaraku, yang menolong kita untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan kita. Kalau yang pertama tadi percaya kepada Tuhan, nah yang kedua ini kembali saya ambil dari Pemazmur, yaitu apa? Jangan menyimpan dosa, tetapi mengakui dosa itu kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, jangan menyembunyikan atau jangan menyimpan dosa, tetapi mengakuinya itu kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan tentang dosa itu.
Nah, bisa kita lihat itu kembali dari perkataan pemazmur, ya. Di Mazmur 32 ayat 3 sampai 5, ya. Mazmur 32 ayat 3 sampai 5 dikatakan kira-kira demikian, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, ya. Karena aku mengeluh sepanjang hari, sumsumku menjadi kering. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Ini pengakuan pemazmur, yaitu Daud itu sendiri. Dia mengatakan selama ia menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Nah, ini menyembunyikan artinya di sini tidak mengakui gitu loh. Ya, bukan berarti Tuhan tidak melihat apa yang diperbuat oleh Daud, ya. Tetapi ini dari sisi Daud. Dia berusaha menyembunyikan dosa itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daud menyembunyikan dosa itu, tidak mau mengakuinya kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi pengakuan Daud di sini secara fisik, secara kesehatan. Dia mengatakan, tulang-tulangku menjadi lesu, ya. Sumsumku menjadi kering. Coba, tulang-tulangku lesu, sumsumku menjadi kering. Karena apa? Ini bukan berbicara, bukan karena kekurangan makanan bergizi, bukan karena barangkali usianya yang sudah lanjut sehingga dia menderita penyakit tulang, bukan. Tetapi Daud mengakui ini, tulang-tulangnya mengalami masalah dalam tanda kutip itu oleh karena dosa yang dia perbuatnya tidak diakui, tidak diselesaikannya dengan Tuhan. Nah, kembali seperti pada pernyataan saya di awal, mungkin kalau diteliti ini secara dunia medis, apa kaitannya? Gak ada, ya, gak ada korelasi antara, gak ada hubungan antara mengakui dosa kepada Tuhan dengan kesembuhan tulang. Enggak, mungkin tidak ada buku-buku ilmiah di dalam dunia kedokteran yang barangkali merekomendasikan kita untuk melakukan itu. Enggak. Tetapi dari dimensi rohani, itulah yang harus kita lakukan. Untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Yaitu apa? Dengan kita jujur di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan dalam setiap kesalahan dosa yang kita perbuat, dengan kita mengakui dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Dan pada saat Tuhan mengampuni kita oleh karena kita jujur dan mengakui dosa kita, disitulah kita akan mengalami kesegaran, ya. Di situ kita akan mengalami kesehatan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya pikir tidak sulit bagi kita untuk mengamini ini, ya. Saya pikir kita pernah mengalami apa yang dialami oleh Daud. Betapa sakitnya kita, betapa menderitanya kita ketika kita berusaha menyembunyikan dosa dan kesalahan kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Bahwa dari sisi dimensi rohani, untuk menjaga kesehatan kita, selain yang pertama tadi tetap mempercayai Tuhan, yang kedua adalah mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga dari dimensi rohani dalam hubungannya dengan kesehatan kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah memberi dengan murah hati. Maksudnya jangan menjadi manusia yang kikir, pelit. Coba kita lihat Amsal 11 ayat 25, ya. Di Amsal 11 ayat 25 dikatakan demikian: siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya.
ini sungguh-sungguh berbicara tentang bahwa kebahagiaan itu akan datang ketika kita rela dan tulus untuk memberi. Ya, kebahagiaan itu, nah, efek daripada kebahagiaan dan kepuasan manusia batiniah itu akan menyegarkan hidup kita. Beda dengan mereka yang disebut dalam Alkitab itu adalah kikir. Kenapa? Karena konsepnya itu adalah berbicara tentang hanya untuk diri sendiri. Dia tidak melihat orang-orang yang di sekitar. Nah, saya berpikir Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang normal. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu adalah bukan makhluk individualis, enggak, tetapi Tuhan menciptakan kita itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Mau sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, kita tidak bisa hidup sendiri. Gak bisa. Mau coba buktikan, silakan. Coba Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan mengatakan, uangku banyak, jabatanku tinggi, aku tidak perlu orang lain. Coba buktikan berapa lama kamu bisa hidup. Coba buktikan, mungkin dalam satu hari apakah engkau bahagia apa tidak. Gak bisa. Karena kodratnya itu kita diciptakan Tuhan sebagai manusia sosial, manusia yang membutuhkan orang lain, dan kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Nah, apa yang dilakukan di situ? Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Memberi, ya, memberi. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Nah, saya pikir Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di kitab Amsal ini berbicara tentang sumber berkat itu banyak dibicarakan. Tetapi kalau saya coba simpulkan, Amsal ini ketika berbicara tentang sumber berkat itu hanya terletak pada satu, ketika kita mau memberi, bukan mengambil. Sumber berkat itu adalah rupanya pada saat kita memberi. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, itu dimensi yang ketiga dari dimensi rohani. Bagaimana supaya kita memiliki dan menjaga tubuh kita ini supaya sehat, bukan hanya mengkonsumsi makanan bergizi, ya kan, bukan hanya mempelajari rekomendasi-rekomendasi dari dunia medis semata, tetapi kita perlu juga harus belajar dari rekomendasi dari Alkitab, itu dari dimensi rohani, karena itu saling berkaitan. Yang pertama tadi adalah rahasia supaya hidup kita sehat itu, pertama tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua tadi, jangan menyimpan dosa, tetapi mengakui dosa kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah berbicara dengan kita bahwa kita juga harus bermurah hati, mau memberi. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, nah ini dia. Yang keempat, bagaimana supaya kita menikmati tubuh yang sehat. Selain tiga hal yang baru saya sebutkan tadi, yang keempat di sini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan adalah, mari kita belajar menikmati hidup ini. Ya. Kapan? Ya pada saat Tuhan memberi kita hidup hari ini, ya nikmati. Coba saya ambil dasarnya itu dari perkataan Paulus kepada Timotius. Ya. Dari perkataan Paulus kepada Timotius. Saya coba lihat di 1 Timotius 6 ayat 17. Dikatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kenapa Paulus menasihatkan ini kepada Timotius? Supaya diteruskan, diingatkan orang-orang kaya. Kenapa? Mohon maaf. Karena seringkali Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, orang yang namanya itu berbicara kekayaan itu nggak pernah puas. Ya, orang kaya itu pengen terus untuk bertambah-tambah kekayaannya.
Saking ingin terus menambah-nambah kekayaannya, dia lupa menikmati kekayaan yang ada. Apakah saya terlalu tendensius mengatakan itu? Tapi enggak juga kalau Bapak Ibu mau melihat fakta. Lihat semua orang-orang yang terjerat korupsi itu di negeri kita ini. Gak usah dulu negeri orang. Mereka yang terjerat korupsi itu, apakah mereka itu orang-orang miskin atau golongan menengah ke bawah? Enggak tuh. Mereka itu di high class, yang mungkin kekayaannya itu bukan ratusan juta, tetapi miliaran ke atas. Ya kan? Miliaran ke atas. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa mereka masih mau melakukan itu dengan berbagai cara? Karena mereka belum puas. Kenapa mereka belum puas? Karena mereka berpikir, kalau aku mendapatkan ini, kalau aku punya ini, baru nanti aku akan menikmati. Sehingga apa? Lupa menikmati apa yang sudah ada. Nah Bapak Ibu Saudara, aku dikasih oleh Tuhan, dan kita semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan berpikir kalau nanti, kalau aku sudah begini, barulah aku akan menikmati. Enggak, itu bohong. Itu adalah manipulasi. Ya, bekerja keras setiap saat boleh, tapi jangan lupa menikmati apa yang Tuhan beri hari ini. Itu apa? Itu rahasia hidup sehat. Ya, itu rahasia hidup sehat. Apa yang Tuhan beri sejak tadi pagi saudara dan saya bangun, apa yang Tuhan beri, kecukupan apa yang Tuhan beri, keluarga apa yang Tuhan beri, lingkungan apa yang Tuhan beri, belajar menikmatinya. Maka itu akan memberikan dampak kepada kita, Pak. Dampak psikologis, lalu akhirnya itu berdampak kepada kesehatan fisik kita. Bahaya orang yang tidak berjuang, orang yang tidak pernah belajar menikmati hidup, karena merasa mau menikmati hidup itu adalah nanti setelah aku umur sekian, kalau sudah begini. Enggak tuh. Saya sangat tertarik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ini baru tadi pagi saya coba lihat dari postingan teman saya, tapi bagi saya ini sangat menarik, ya. Bagi saya ini sangat menarik. Saya coba bacakan, ya. Katanya demikian. Saat usia 50-an, ini benar apa tidak? Mari kita renungkan masing-masing, ya. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Kenapa? Karena sudah jarang yang melirik lagi. Ya, karena apa? Orang yang sudah berumur 50-an ke atas itu nggak pernah lagi orang yang melirik kita tuh, mau seganteng apapun kita, mau secantik apapun kita, kan enggak. Ya. Jadi artinya apa? Pada saat usia 50-an kita, ini berbicara normal loh ya. Pada saat usia kita 50-an, artinya jelek, cantik, ganteng tidak. Sebenarnya itu sama saja. Jadi jangan berpikir, wah nanti kalau sudah aku cantik, akhirnya kau sekarang terus berjuang beli ini, beli itu, beli mega operasi sampai macam-macam, baru aku nanti menikmati. Ketika nanti di usia 50, cantik dan jelek itu sama saja. Saya pikir nggak sulit kita menerima itu fakta. Lalu katanya juga begini, saat usia 60-an, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah, posisi jabatan tinggi dan posisi jabatan rendah itu sama saja. Kenapa? Karena kalau sudah di usia 60 itu kan udah pensiun. Artinya apa? Kalau sudah pensiun, tidak ada lagi bos, tidak ada lagi bawahan, ya kan? Mau setinggi apapun dulu pangkatnya, kalau sudah pensiun, selesai sudah. Nggak bakalan begini lagi bos yang ngomong apa anak buahnya gitu ya, enggak. Perhatikan semua itu, ya, perhatikan. Saya melihat itu ada jenderal-jenderal yang udah pensiun, ditaruh dia di satu perusahaan menjadi dewan komisaris, lalu ketika ketemu dengan bawahannya biasa aja, nggak gini lagi. Karena apa? Dia udah sama dengan yang lain, karena dia itu menjadi orang terhormat ketika dia pensiun.
Jadi artinya apa? Pangkat yang tinggi, pendidikan yang tinggi itu harus dinikmati apa? Pada saat Tuhan mengaruniakan itu. Jangan sampai hanya terus untuk mengejar yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi, lalu akhirnya nggak menikmati. Itu pada saat usia berapa? Pada saat usia 60. Nah, katanya lagi begini, ya. Pada saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil itu sama saja. Kenapa? Karena kita pada saat usia 70-an gak lincah lagi. Untuk apa rumah besar? Mau berapa lantai? Mau berapa luas arealnya? Apa masih sanggup menjalaninya? Kalau udah usia 70-an ke atas, usia 70-an udah banyak pakai tongkat. Bagaimana ia mau menjalani rumahnya yang luas? Ya kan? Jadi jangan berpikir terus berjuang untuk membangun supaya rumah besar, tetapi lupa menikmati rumah kecil, iya kan? Padahal sebenarnya apa? Di saat rumah itu kecil, Tuhan juga memberi kesempatan bagi kita untuk kita happy, untuk kita menikmatinya, untuk kita mensyukurinya. Tapi kita salah, selalu berpikir, nanti kalau udah rumahku 3 lantai, tamannya sekian rantai, begitu macam-macam dalam pikiran kita, nanti barulah aku nikmati, katanya. Ketika Bapak Ibu Saudara nanti di usia 70, nggak bisa lagi menjalani taman-taman yang ada di sekitar rumahmu karena mungkin dia menderita penyakit otoprosis, iya kan, penyakit tulang, saraf kejepit dan berbagai macam. Nikmati apa yang Tuhan beri sekarang. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu Saudaraku, dikasih Tuhan catatan. Itu kan baru 70-an. Nah, di usia 80-an, saat kita usia 80, syukur-syukur masih Tuhan beri kita kesempatan hidup 80. Punya uang dan tidak punya uang sama saja, ya. Punya uang dan tidak punya uang sama saja. Kenapa? Karena nggak berguna lagi. Punya uang pun kita, karena kita sudah usia 80-an, nggak mungkin lagi beli BPK, nggak mungkin lagi beli steak, pizza dan yang lain. Kenapa? Karena itu sudah akan menjadi penyakit bagi kita. Ya kan, berarti sama dengan nggak punya uang kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Di usia 80-an punya uang dengan tidak punya uang sebenarnya itu sama. Karena apa? Nggak banyak lagi keinginan yang bisa harus dipenuhinya. Karena apa? Dibatasi oleh usia. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, di usia ini kalau Tuhan masih memberi kita hidup, ya, 90-an, tidur dan bangun sama saja. Kenapa? Ini saya nggak tahu ya, ini para lansia lah yang sudah ada memasuki usia 80-an ke 90 katanya. Karena di usia 90-an, karena setelah bangun tetap tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Di orang-orang yang sudah 80 atau 90 bangun dari tempat tidur pun nggak tahu lagi apa mau dilakukannya. Ya sama aja, iya kan? Nah, artinya apa yang saya katakan Bapak Ibu dari kesimpulan saat ini? Ya, kesimpulan saya adalah, artinya apa? Selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup hari ini, nikmati apa yang Tuhan beri. Ya, nikmati, syukuri apa yang Tuhan beri. Jika itu prinsip kita, maka kita akan bahagia, maka kita juga akan mengalami tubuh yang sehat. Karena apa? Ada hubungan dimensi rohani tadi dengan kesehatan tubuh. Itu yang keempat. Tadi kan saya bilang di awal 5. Yang terakhir, ini dia, dimensi rohani yang kelima. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, suka atau tidak suka, tapi ini perkataan firman Tuhan di Amsal yang pasal yang ketiga. Jika katanya kita ingin sehat, ini dia. Amsal yang ketiga ayat 9. Ya. Pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 itu ya, ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah segala kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan.
itulah yang akan menyegarkan tulang-tulang kita dan menyembuhkan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari 5 dimensi rohani dalam kaitannya dengan kesehatan kita, kembali saya ingin mengatakan, memang dari dunia akademik dalam ilmu medis sepertinya sulit menerima itu. Karena apa? Dalam riset mereka untuk bagaimana supaya kita hidup sehat itu, saya katakan tadi, seringkali kita diajar untuk membaca dan mempercayai dengan kita olahraga yang sehat, dengan makanan-makanan yang bergizi, ya kan, maka kita akan sehat. Tetapi itu tidak salah, itu baik. Tapi ada dimensi lain supaya tubuh kita ini tetap sehat, yaitu dimensi rohani tadi. Pertama apa? Segera saya mengulang. Yang pertama itu adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, jadilah orang yang murah hati. Jangan menjadi orang yang kikir. Jadilah orang yang mau berbagi kepada orang lain. Yang keempat tadi sudah kita berbicara adalah nikmati hidup. Nikmati apa yang ada yang Tuhan beri saat ini. Nikmati dan syukuri. Lalu yang terakhir tadi yang kelima adalah takutlah akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, seperti apa dikatakan oleh pendeta Rick Warren, bahwa sesungguhnya dimensi rohani itu adalah jauh lebih kuat untuk memberikan kepada kita kesehatan yang prima. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman, mengingatkan kami kembali Bapa, supaya kami membuka mata rohani kami, pikiran kami juga, bahwa tidak serta-merta hanya dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga yang teratur, kami akan mendapatkan tubuh yang sehat. Tentu itu juga ada kaitannya. Tetapi hari ini Kau mengingatkan kami, dengan kami juga menjaga kehidupan rohani kami dengan baik. Itu akan berdampak pada kesehatan tubuh kami. Tolong kami Bapa, 5 hal yang kami pelajari dari firman-Mu pada siang hari ini, kiranya boleh kami melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan juga yang sehat, yang kuat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua.